Memang kau yang beli, tapi Bukan. isi kitabmu Kalau itu bukan kita untuk urut ke kalian belakang orang juga, Kristen Indonesia, bukan. Anda Contoh, dan agama surat Anda akan Korintus. Korintus itu ditulis oleh Paulus untuk Makanya, orang-orang yang saya tinggal di bilang Korintia, Anda tengah juga selatan Yunani. Bukan untuk kau. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada keberujung di dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang perdebatan aghisuma ya, dan alhamdulillah ini nampaknya seru gitu ya. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Inginkan kematian Nabi Isa alaihissalam. Inilah orang-orang Israel yang mendirikan kelak agama Kristen. Pembenci-pembenci Nabi Isa inilah yang mendirikan sekte Abu Dasarah atau sekte bidat dari kalangan orang-orang Farisi. Nah, jadi kitab yang ketika saya ditanya oleh seorang Jupri Botacilla, siapa yang dimaksud dalam Yohanes 16 ini? Ya saya katakan itu adalah kutipan yang diambil pengarang terkait dengan ajaran Nabi Isa akan datangnya seorang penolong lain, akan datangnya seorang nabi lain setelah dia, di mana nabi itu dikatakan sebagai roh kebenaran yang akan memimpin manusia kepada seluruh kebenaran, sebab dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan berbicara tentang apa yang didengarkan dari Allah, itu yang disampaikan. Jadi wartawan-wartawan ini meskipun tulisan-tulisan mereka itu bukan firman Tuhan, tetapi menghantarkan kemudian dunia apologet Islam dan Kristen memahami bahwa memang ternyata di dalam Bible ini meskipun bukan firman Tuhan, tapi wartawan mengutip akan datangnya sosok yang datang setelah Nabi Isa alaihissalam. Ya itulah. Begitu saudaraku, pintarlah kau, jangan cuma Botacilla. Kehebatan memutarbalikkan. Saya nggak ada mutar. Kalau kitab itu sudah kamu justice ya sebagai kitab yang tidak valid, yang tidak di kalau Yesus. kau mengatakan, dengar. Kalau kau mengatakan kitabmu itu firman Tuhan, saya mengatakan bukan. Apakah kitabmu itu asli? Dengar dulu pernyataan Bang Subah. Kalau kau mengatakan kitabmu itu firman Tuhan, saya katakan bukan. Tapi kalau kau mengatakan apakah kitabmu itu asli, saya katakan asli. Saya tidak mengatakan palsu. Kitabmu itu asli terjemahan dari karangan-karangan orang yang Yesus pun tidak kenal. Paham kau? Sampai situ paham? Saya tidak pernah mengatakan kitabmu itu palsu. Saya tidak pernah mengatakan itu. Kitabmu itu asli terjemahan dari karangan orang-orang yang tidak dikenali oleh Yesus. Di dalamnya menceritakan tentang kisah-kisah Yesus. Apakah itu ditolak? Saya tidak menolaknya, tapi saya tidak menerimanya sebagai firman Tuhan. Namun saya menerimanya sebagai pemberitaan ilmu. Ilmu pengetahuan, tapi bukan firman Tuhan. Sama seperti buku matematika. Ilmu pengetahuan, tapi bukan firman Tuhan. Kitabmu itu ilmu pengetahuan. Dari kitabmu saya mengetahui, oh ternyata Kristen menyembah makhluk yang bertanduk 7 bermata 7. Pengetahuan itu, tapi bukan firman Tuhan. Begitu Jupe Botacilla. Sudah nyerocosnya. Silakan. Apapun alasan Anda memang pandai memutarbalikkan.
Ya itu fakta. Gimana cerita itu fakta? Kau ingin mengatakan itu firman Tuhan? Tuhan yang mana? Lukas Tuhan, Markus Kalau Tuhan, saya ngomong, Yohanes kalau Tuhan. Itu kan karangan-karangan mereka. Masa kau anggap Tuhan penulisnya? Sakit kau ini. Kalau saya ngomong kamu potong, kamu saya anggap kalah. Tapi Oh enggak kamu ngomong dong. Kalau kau ngomong tapi selalu salah, itu kau sudah kalah. Itu yang betul. ukuran salah benar bukan dari Ukuran kalah menangnya itu dilihat daripada salah benarnya orang berbicara. kamu ngomong banyak fitnahnya dari kemarin. Lah, kamu ngomong salah semua. Kamu juga salah semua. Mana yang salah? Ya tadi. Coba tunjuk. Yang mana? Tunjuk. Oh, Mana? ya. Mana? Kamu sudah Mana yang salah? mengklaim bahwa kitab itu tidak tervalidasi dan bukan firman Tuhan. Oke, sekarang coba mana validasi Yesus terhadap bukumu? Memang Tunjukkan. enggak ada. Memang Yang enggak ada berarti tidak salah yang saya bilang, tuyul. Aneh kau ini. artinya Berarti tidak salah saya bilang. Kitab itu tidak ada validasi dari Yesus. Kenapa kau bawa-bawa lagi itu? Malu nanti pendetamu. Memang kitabmu tak ada validasi dari Yesus. Itu surat kabar. Surat kabar itu adalah surat yang mengabarkan suatu pemberitaan. Itu surat kabar. Karena dia bukan firman Tuhan, maka dia disebut surat kabar. Silakan. Jadi begini ya cuma apapun perkataan Anda tentang kitab kami tidak tervalidasi. Nah, kan memang tidak tervalidasi kan? Ya, kalau bukan firman Tuhan, oleh sebab itu jangan ngais-ngais ayat. Oh, tidak bisa dong. Itu namanya buang ludah di jidat. Tidak bisa. Ini kita berbicara mengenai perbandingan agama. Materi yang digunakan dalam perbandingan agama itu adalah Biblika dan Al-Quran. Gimana sih orang ini? Sama seperti ketika saya mengambil data-data di dalam buku ekonomi, bukan berarti saya mengakui buku ekonomi itu firman Tuhan. Sakit kau. Oke. Sudah. Kesimpulannya, kamu buang ludah dijilat lagi. Gitu, Oh, tidak bisa, tidak bisa. Saya buang ludah tepat di mukamu. Itu yang betul. Anda nggak mengakui nggak apa-apa. Saya nggak melakukan semua. Parah. Kecuali saya mengatakan kitabmu bukan firman Tuhan, lalu saya mengatakan firman Tuhan, itu baru jilat ludah. Ini enggak, saya meludah tepat di mulutmu. Maksudnya apa? Apa yang ada di dalam Biblemu itu, saya katakan, saya mengambil, saya mengutipnya untuk menjelaskan kepadamu bahwa yang dimaksud Yesus di sana seorang penolong lain atau roh kebenaran itu adalah Nabi Muhammad SAW. Buang ludah dijilat lagi. Buang ludah tepat di mulutmu supaya kau paham. Nggak ada Malik yang mengaku. Lah, malu. Oke, cuma Malu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, dengar. Dengar. Enggak, saya bertanya samamu pertanyaan yang sama dengan yang akan saya tanyakan kepada diriku. Oke? sama kan. Dengarkan. Saya turun aja. Oh, sudah, Bang. Nah, kau nangis, dia nangis. Nangis. Christian Jupri menangis lagi. Setiap hari ngasap pisau, mau cari Bang Suma tapi tak berani. Jupri dari kecil sudah sial, sampai sekarang udah usur, tetap sial. Tak pernah bahagia, makanya dia botaknya merek Cila. Yesus berbicara. Yesus tidak berbicara kepada orang-orang Kristen, enggak. Dan juga Yesus tidak berbicara kepada orang-orang Islam, enggak juga. Anda harus paham itu. Nah, sekarang kita dudukkan. Ketika Yesus berbicara, dia berbicara kepada siapa? Kepada Bani Israel. Bukan kepada pemegang kitab Yohanes, bukan. Yaitu Kristen, tidak. Yesus tidak pernah berbicara kepada Kristen.
Tetapi buku Kristen bercerita Yesus berbicara. Salahnya Kristen di sana karena sebagai pemilik buku, seakan-akan Yesus itu berbicara kepada mereka. Tololnya itu di situ, bodohnya dan bahlulnya itu di situ, Kristen itu. Memang bukumu, iya itu bukumu. Tetapi cerita yang ada di dalamnya adalah cerita yang bukan diceritakan untukmu. Ucapan-ucapan Yesus yang ada di dalam kitabmu itu bukan untuk kalian. Memang itu kitabmu. Tetapi Yesusnya tidak berbicara kepadamu. Dia berbicara kepada Bani Israel. Makanya kalian disebut apa? Kodok berbulu biawak. Kalian itu bukan pengikut Yesus, bukan. Nah, Iya, malam damai juga. dululah dengan hatimu. Agak tuh? Ya, berdamailah dulu dengan hatimu. Kasihan, ya, kasihan orang-orang yang mendengarkan kamu. Tuh. Siapa? Dari pihak Kristen kasihan? Ya, semualah yang mendengarkan kamu. Oh enggak kok. Yang dari Islam itu mendapatkan ilmu. Itu menurut kamu karena kamu yang berbicara, bukan kamu yang sedang menilai dirimu. Lah coba-coba yang di bawah. Teman-teman, ada nggak ilmu kalian terima dari penjelasan saya? Silakan. Ada nggak? Ada atau tidak ada? Coba tanya di bawah tuh. Tuh. Itu. Apa itu? Itu kan yang lagi sedang mendengarkan kamu. Tuh. Damailah dulu dengan dirimu, ya, Bapak. Kau kemana-mana. Itu. Udah gini Orang-orang aja. orang-orang di bawah itu menerima ilmu. Oh ternyata Yesus itu berbicara bukan kepada Kristen, cuman karena Kristen ini kemudian adalah orang yang memiliki buku, maka mereka orang Kristen merasa Yesus berbicara kepada dirinya. Padahal pengarang buku itu menulis tentang Yesus dengan muridnya Bani Israel. Tetapi karena dia yang punya buku, karena dia beli di Gramedia, dia merasa bahwa Yesus bicara kepada dirinya, padahal tidak. Ya, kalau kita bercerita dengan buku, ya semua buku dengan yang punya Anda pun ya gitu juga. Sekarang Yesus berbicara, apakah pembicaraan Yesus itu berbicara kepada orang Kristen, orang Roma, atau kepada orang Yahudi? Udah gini aja lah, ya. Apa kataku tadi? Ya? Berdamailah dulu dengan dirimu. Kau berdamai dengan Yesus dulu, berdamai dengan Yesus. Maksudnya gini. Ternyata Yesus tidak berbicara dengan Kristen. Kamu cuma bisa bikin keruh cuma. Kok keruh? Saya justru yang menjelaskan kekeruhan imanmu. Tidak bisa membersihkan yang telah keruh yang kau buat itu. Justru saya yang membersihkan kekeruhan. Saya menjernihkan keruhnya hatimu. Kutanya lagi, sekali lagi. Apakah Yesus berbicara kepadamu ketika dia tertulis berkata, Yesus berkata kepada mereka? Apakah itu berbicara kepadamu atau kepada orang-orang Yahudi? Ya, lagi ya, saya katakan Anda cuma bisa berbuat keruh, tapi tidak bisa membuat dia bersih. Karena kenapa ya? Anda cuma bisa masalah generasi. Kotor, ya, gimana caranya membersihkannya? Anda nggak bisa. Masalah generasi. Memang itu bukumu, tetapi Yesus di dalam bukumu itu tidak sedang berbicara kepada kalian Kristen. Itu buku Kristen memang. Bible itu buku Kristen. Kristen punya karena dia beli. Sekarang permasalahannya Yesus yang ada di dalam buku itu apakah bercerita untuk Kristen, untuk kalian? Kan tidak. Maksud saya dengan ini. Ya maksudmu itu tidak sesuai dengan apa yang kujelaskan. Nggak nyambung kau. Dia memang nggak nyambung, tapi Anda itu cuma buat keruh. Berarti kau yang keruh. Kau yang keruh berarti karena kau nggak akui dan kau akui kau nggak nyambung. Orang yang mendengarkan Anda itu. Oh tidak dong. Di bawah kau nggak lihat itu mereka dapat ilmu. Mereka mengatakan kok aku yang mendapat ilmu. Ilmu apa yang didapat dari caci maki? Ya, tidak ada caci maki. Saya menjelaskan apa yang sebenarnya. Terserah Jadi, kamu lah. Yang penting ya. Nah, sekarang pasrah ujung-ujungnya pasrah kan? Ujung-ujungnya pasrah. Bukan pasrah enggak. Ujung-ujungnya cuma curhat kan? Kita cuma ya. Kok kita? Dua yang berbeda.
Anda memihak kepada ya yang namanya Muslim. Oh enggak dong. Saya berpihak kepada Yesus. Saya meluruskan ajaran Yesus. Kalau Muslim itu tidak perlu, Kak, saya berpihak kepada Muslim. Muslim udah jelas, Islam itu udah selamat dia, udah jatah mereka keselamatan itu Islam. Sekarang ini saya berpihak kepada Yesus yang selalu kalian pelintir ajarannya. Makanya saya bertanya, Bung, Bible itu bukumu, memang itu kitabmu. Tetapi ketika Yesus berbicara di dalamnya, Yesus berkata kepada mereka, pertanyaan saya, mereka di sini Kristen atau Yahudi? Jawab dulu. Saya kembali pada perkataan Anwar. Enggak bisa kau jawab. Enggak, Tidak bukan. bisa karena kau itu penumpang gelap. Kalian Kristen itu bukan pengikut Yesus. Yesus Enggak. tidak mengenal kalian. Di dalam buku nih, di dalam tidak buku perlu kalian, Anda nih, di dalam luruskan. buku. Itu Di dalam bukumu nih, Tidak dalam bukumu yang kau penting Anda pegang, yang kau luruskan katakan itu. kitab sucimu tuh, ketika Yesus mengatakan, pengarang mengatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka. Perkataannya kepada mereka. Pertanyaan saya, Oke, mereka di saya sini dengarkan Kristen Anda atau Yahudi? dulu. Dah. Ya, mereka di situ Yahudi atau Kristen? Di sini Juma, saya perlu tegaskan Kak, karena bahwasanya kita udah berbeda pemahaman Juma. Nah, tengoklah kan? Iya. Iya apa? Karena selalu Anda membawa keimanan Anda ke dalam agama Kristen itu. Ya, enggak, saya sedang bertanya tentang kitabmu. Yesus berkata, hal ini tidak kukatakan kepada kamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Pertanyaan saya, pengarang bukumu itu menceritakan tentang Yesus dengan orang Yahudi atau Yesus dengan orang Kristen? Itu Nah, dulu. saya perlu bertanya dulu di sini. Anda di agama mana sekarang? Saya membahas tentang isi kitabmu. Iya, apa perlunya Anda membahas ke sana? Kan Ya itu. karena Kristen itu adalah agama yang memiliki misi untuk mengkristenkan dunia. bukan Maka saya menyadarkan Anda. Bukan Ketika ke situ Yesus, misinya. sabar dulu. Ya, Nih oke. contoh, saya kasih contoh lagi, saya kasih contoh. Ketika diceritakan oleh pengarang kitabmu, dan kitabmu itu kitabmu, punyamu, milikmu, itu hakmu. Ketika kau buka lembaran kitabmu, ada ucapan, ada kalimat di dalam. Tinggal sesaat saja, dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku lagi. Mendengarkan itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ia berkata kepada kita? Pertanyaan saya. Kita di situ Kristen atau Yahudi? Benar itu bagi umat Kristen, tapi bagimu enggak. Karena kenapa? Sakit kan? Sakit. Disinilah penyakit kronis yang dialami Kristen. Laknatullah selama 2000 tahun lamanya. Ini yang dilakukan oleh orang Kristen. Saking bengoknya, saking bahlulnya Kristen itu, sudah jelas-jelas Yesus di situ sedang berbicara dengan orang Yahudi. Tapi Kristen selalu merasa Yesusku baik, Yesusku baik, Yesusku baik. 2000 Nenekmu tahun itu kiper. dari pemandangan agama Yesus Muslim. sedang berbicara dengan orang Makanya Yahudi, kayak tadi kan, bukan dengan orang Kristen Anda cuma pemakan bisa babi memperkirakan laknatullah. cuma jalan keluarnya Anda nggak bisa. Anda tidak Saya ulang bisa. lagi. Iya. Saya ulang lagi. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Mereka di sini Yahudi atau Kristen? Udahlah Juma, sakit kepala aku mikirkan. Ini 2000 tahun. Inilah Al-Quran katakan, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ketika kemudian pencipta langit dan bumi sudah bosan dunia ini dipenuhi orang-orang bodoh kayak kalian, Al-Quran kemudian diwahyukan untuk mencerdaskan dunia. Ini kalian ditegur. Yesus itu sedang berbicara kepada kaumnya, bukan kepada Itu kan Anda Kristen. klaim sepihak Juma. Anda kan cuma klaim sepihak. Saya kan bertanya samamu. Saya tidak sepihak. Sebelumnya saya bertanya dulu. Ketika Yesus mengatakan, pengarang kitabmu mengatakan, Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Pertanyaan saya, mereka yang hendak menanyakan sesuatu kepada Yesus ini Yahudi atau Kristen?
Kristen itu tahu apa yang mau dijalani dia. Iya. Inilah kenapa 2000 tahun Iya. kalian itu disaring terus untuk masuk dalam neraka jahanam. Kristen itu tahu apa yang mau dijalani dia. Saya tidak cuma. tanya apa itu Kristen. Anda tanya. Nah, kan Yang Anda saya- bertanya tentang Kristen. Pertanyaan saya, ucapan Yesus, ucapan pengarang, ucapan orang-orang yang ada di dalam kitabmu itu yang kupertanyakan. Lalu apa masalah Anda Pengarang dengan kitab, itu? pengarang kitabmu menarasikan. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu Yesus berkata kepada mereka. Mereka di sini orang-orang Kristen pemakan babi atau orang-orang Yahudi yang tidak makan babi? Jawab. Gini Juma, gini Nah, Juma ya. gini Juma. Gini Juma. Jika Anda diam dulu. Anda diam Gini dulu. Juma. Jadi gini saudara, Anda diam dulu, memang Anda diam- Bible diam itu dulu. kitabmu, memang bukumu, Pak, memang ya kau susah. punya, Kalau itu dirunut ke belakang, hakmu, Juma. itu milikmu. Kau Anda pakai diam duitmu dulu. membelinya, adanya di genggamanmu, bukan di saya, rumahmu, itu hak milik saya. kepunyaanmu. Tapi Anda isinya dengarkan itu dulu. bukan berbicara tentang kalian Kristen. Anda hanya mendengarkan Paham itu? Anda katakan. Itu sedang Anda berbicara dengarkan dulu. bangsa lain. Itu kan dalam pemikiran kamu. Hehe. Kita runut ke belakang, ya. Kita saudaraku, runut ke belakang, ya. kitab Anda- yang kau Anda genggam rungkat. itu Rungkat Anda tidak Juma. berbicara tentang Kristen. Iya. Kitabmu yang kau genggam itu adalah kitab yang membahas Ini tentang fakta orang-orang sejarah. Israel, orang Yahudi, Bersejarah tuyul. dan diilhami oleh Tuhan itu. Iya, makanya tapi itu bukan kalau untukmu, kita tarik ke belakang, tuyul. Anda akan rungkat. Bahkan 13 kitab dari Paulus itu juga bukan kitabmu. Anda bukan siapa-siapa. Memang kau yang kalau kita punya. runut ke belakang, itu. Memang kau yang beli. Tapi Bukan. isi kitabmu Kalau itu kita bukan runut untuk ke kalian belakang orang juga, Kristen Indonesia, bukan. Contoh, Anda dan agama surat Anda akan Korintus. rungkat. Korintus masalahnya. itu ditulis oleh Ya. Paulus untuk Makanya, orang-orang yang saya tinggal di bilang Korintia, Anda cuma tengah bisa- selatan Yunani. Bukan untuk kau. Filipi itu juga ditulis untuk orang-orang yang ada di Pelopio, Yunani juga. Bukan untuk kau. Kolose itu ditulis untuk orang-orang yang ada di kota kuno Frigia Utara, Laodikia. Bukan untuk kau juga. Apalagi dalam kitabmu? Galatia itu ditulis untuk orang yang ada di Antartika Turki, bukan untuk kau juga di Ankara Turki. Kemudian apalagi 1, 2, 3 Efesus itu ditulis untuk para penyembah dewa Yunani, yaitu dewa Artemis. Jadi semua yang ada di dalam kitab kau itu, Bung, bukan bercerita tentang kau Kristen, Ini mau bukan. peka malam ini Mama Isi Juma. kitabmu Jangan itu ditutup. menceritakan orang-orang terdahulu, Juma, menceritakan Juma, orang Anda Yahudi dengarkan saya. dan orang Jika yang dirunut tinggal di ke daerah-daerah belakang, tertentu. Anda dan agama Begitu. Tuh, kami mau PK maju malam ini, kami selesaikan. Apalah orang ini? Bukan, ya. Anda jangan kemana-mana, Kak, karena ini kita selesaikan malam ini. Jika dirunut ke belakang Juma, agama Anda dan Anda itu akan rungkat, itu. Saya ulang lagi sekali lagi pertanyaan saya sebelum Babak bokong Anda belur kau disepak. Juma kalau dengan saya, ya. Iya. Ya, jadi Kak, kau cobalah untuk ya membuat umat itu biar damai. Itu tujuan saya. Jangan Anda cuma bisa memperkeruh ya. Ya. Saya dengan Islam itu cinta banget Juma. Ya. Iya. Saking cintanya makanya kalian mau murtadkan mereka kan? Bukan. Ya, yang saya mau justru ya kita damai, itu tujuan saya. Bukan saudara damai berarti bukan tidak belajar. Damai bukan berarti tidak menyampaikan ilmu. Damai bukan berarti saling membodohi satu sama lain.
Damai artinya saling mengisi kebenaran. Itu yang disebut damai. Yang Anda imani cuma itu. Lah ini yang saya imani. Saya Ya. mengimani bahwasanya Yesus itu adalah manusia ciptaan Tuhan yang Nah. kemudian dilantik menjadi Tuhan oleh orang-orang di luar agama Yesus. Anda jangan masuk ke ruang Yesus karena Anda bakalan lari kemana-mana karena Anda nggak mengetahui. Itu malasa. Iya, Anda nggak mengetahui tentang itu. Ilmu Anda tipis dengan itu. Walah. Ya, iya, Tipis berbicara. saya katakan makanya ya ajarkan yang baik dengan apa yang Anda ketahui tentang agama Muslim. Itu Mending akan kau baik. buatkan saya kopi dulu. Ngapain kau di sini Ya celoteh? terserah mau salto belakang atau jungkir balik terserah. Kau bikin kopi dulu. Saya ini pendebat. Yang bisa hadapi saya itu yang bisa berdebat, bukan yang jualan kopi. Sakit kepala saya dengar kau. Ya, saya sapa dulu. Udah Costa, kita naik. Udah apa Costa? Dari sektor mana? Ya, halo. Suara Ya. saya terdengarkah? Ya, ya. Agamanya apa, Bangku? Oh, saya Kristen. Ya, mau minta naik. Ada yang mau disampaikan atau mau bantah? Oh, enggak sih. Saya hanya memperhatikan untuk diskusi ini. Cuman saya nggak tahu ini konsep. Temanya kali ini apa aja ya? Itu sudah ada tertulis. Oh, siapa sosok Paulus ya? Oke. Ini aja ya? Oke. Ya. Salam kenal ya, Bang Juma juga ya. Iya, salam kenal Bang. Oke Bang, jadi kali ini kalau aku sih pengen kita diskusi sehat lah ya, bukan debat kusir lah ya gitu kan. Jadi lebih ke pengen tahu dulu nih POV dari Bang Zuma ini terhadap sosok Paulus ini seperti apa sih? Mungkin itu dulu Bang ya, nanti kan akan ada diskusi-diskusi berikutnya. Maksudnya akan ada topik yang mungkin bisa kita bahas. Tapi aku pengen tahu dulu dari Bang Zuma dulu, karena aku baru masuk juga kan. Silahkan Bang Zuma. Mestinya Anda yang bernasib duluan. Gimana? Mestinya Anda yang bernasib duluan. Nanti Bang Juma menanggapnya. Oh, oke. Ya. Paling ini sih, aku juga susah ya untuk mulainya dari mana ya. Cuman tadi mungkin ini aja deh. Sekilas aku tadi mendengar percakapan terakhir ya dengan yang orang sebelumnya ya. Kira-kira kan begitu ya. Jadi tadi ada konteks yang menarik tentang keselamatan ya. Tadi yang Bang Zuma bahwasanya kalau orang Muslim atau orang Islam itu sudah pasti selamat. Begitu ya Bang Zuma ya? Iya. Oke. Tadi ada saya ngomong gitu ya. Ada Bang Juma tadi ada sekilas ngomong itu. Mungkin saking banyaknya jadi Bang Juma nggak ingat kali. Oke. Iya. Lanjut. Oke. Kalau memang seperti yang Bang Juma katakan bahwasanya kalau orang Islam itu keselamatan itu pasti ya gitu ya. Cuman yang jadi pertanyaan saya Bang, kalau memang itu pasti selamat gitu Bang, kalau boleh tahu kenapa sampai saat ini Nabi Muhammad itu masih didoakan Bang? Mungkin itu dulu deh. Oke, baik. Kenapa Nabi Muhammad didoakan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disanjung, dipuji, dimuliakan. Dan salawat itu adalah pujian. Dan kalau kami mendoakan itu tidak ada hukum yang dilanggar. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang bersalawat. Apa salawat itu? Pujian, memuji, menyanjungku di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka salawatnya itu akan kembali kepada sang pemberi salawat. Jadi kami bersalawat, barang siapa yang bersalawat kepadaku,
maka kelak akan aku berikan syafaat. Pada saat tak ada lagi orang yang bisa memberikan bantuan pertolongan, pada saat itulah Nabi Muhammad memberikan bantuan pertolongan kepada mereka yang sering bersalawat kepada aku. Jadi bukan kepada Nabi Muhammad tujuan salawat itu. Salawat itu kembali kepada yang mengucapkan pujian tersebut. Itu bung. Sama seperti ketika di dalam kitabmu juga dikatakan diberkatilah, diberkatilah, hosana, hosana, diberkatilah anak Daud, diberkatilah anak Daud. Apakah kemudian Yesus itu tidak diberkati? Kan diberkatinya dia. Tetapi pengucapan pemberkatan terhadap Nabi Isa atau Yesus atau Nabi Muhammad mencerminkan orang itu beriman kepada Nabi tersebut. Tidak mungkin musuh Yesus mengatakan terpujilah Yesus, terpujilah Yesus, kiranya keselamatan ada pada diri Yesus anak Daud. Tidak mungkin musuhnya mengatakan itu. Yang mengatakan itu adalah orang-orang yang mencintainya. Berarti orang yang bersahabat, orang yang bersalawat adalah orang yang mencintai Nabi Muhammad. Sedangkan Al-Quran mengatakan, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Barang siapa yang ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosanya dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, maka hendaklah mereka mencintai Nabi Muhammad. Itu dalil. Maka wujud kecintaan, ia menyanjung beliau, mendoakan beliau, menyebut kemuliaan-kemuliaan untuk beliau, mendudukkan beliau pada tempat yang layak, yang mulia di hadapan pencipta langit dan bumi. Allahumma salli ala Muhammad. Kiranya keselamatan atas diri Nabi Muhammad. Apakah itu tidak bagus? Bagus, itu bukan didoakan, itu pujian. Kenapa? Karena umat Islam ingin menyatakan di hadapan Tuhan, ya Rabb, kami mencintai utusanmu, kami mencintai Nabi dan Rasul penutupmu. Itu bukan didoakan. Begitu saudara. Jadi di Islam itu kenapa dikatakan Islam itu jaminan keselamatannya valid? Karena yang akan selamat adalah mereka yang berserah diri kepada pencipta langit dan bumi. Bukan yang ingkar atau melawan pencipta langit dan bumi, membelakangi pencipta langit dan bumi, dan menghadap kepada makhluk untuk ia sembah. Itu bukan. Seperti itu, silakan. Oke, tapi menarik ya. Sebenarnya kalau dilihat dari statement Bang Juma, nggak ada masalah ya ketika umatnya menyatakan mencintai nabinya dan sebagainya. Cuman tadi ada statement yang menurut saya pribadi saya pribadi bingung ya sebenarnya gitu kan Bang ya, mungkin nanti bisa dijelaskan gitu ya. Itu kan kalau kita bicara tentang kiranya Nabi Muhammad ditempatkan di tempat yang terbaik, artinya di sini belum jelas dong tempatnya itu di mana nih, kan begitu ya. Nah mungkin itu bisa dijelaskan dulu Bang Juma. Berarti saat ini Nabi itu ada di mana nih sekarang nih posisinya? Kenapa umat Islam sampai saat ini masih bersolawat itu dalam arti kayak menyampaikan kiranya atau punya harapan bahwasanya Nabi itu akan ditempatkan di tempat yang terbaik. Mungkin bisa dijelaskan Bang Juma. Oke, dalam Al-Quranul Karim diterangkan surah Ali Imran ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang meninggal dunia di jalan Allah itu mati. Tidak. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapatkan rezeki. Tuh, Nabi Muhammad mati di jalan Allah. Lalu kemudian Nabi Muhammad menjalankan sholat. Nabi Muhammad melakukan kemudian hal-hal yang mengantarkan dirinya beriman kepada Allah. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dikatakan dalam Al-Quran kad aflahal mu'minun, adalah orang-orang yang beruntung. Siapa mereka ini orang-orang yang beruntung? Yang sholat, yang zakat, yang menjaga diri, amanah, dan seterusnya. Apa kata Al-Quran? Walladzina hum, mereka inilah ulaika humul warithun. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun.
mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jadi doa yang kami katakan itu ungkapan syukur. Jangankan kami umat Islam, Allah Subhanahu wa taala saja memuji kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kami. Tidak ada masalah di sana. Ketika kemudian kami memuji beliau, kami mendoakan beliau kebaikan-kebaikan, bukan berarti orang itu tidak selamat. Bukan berarti Nabi Muhammad itu tidak selamat. Nabi Muhammad itu dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur, wahai Nabiku Muhammad. Kami umat Islam juga melakukan hal yang sama. Kami melakukan pujian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti dia itu tidak kemudian selamat. Jadi kalau berbicara mengenai salawat, Bung, di dalam Al-Qur'anul Karim, di surah Al-Baqarah ayat 157, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kami umat Islam bagaimana salawat ini itu bisa diartikan pengampunan dan juga bisa diartikan sebagai rahmat. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhan. Jadi salawat itu artinya pengampunan. Salawat itu bisa juga diartikan sebagai doa, sebagai ketundukan, sebagai keselamatan, sebagai rahmat dan seterusnya. Tak ada masalah. Sedangkan kalau Nabi Muhammad itu sudah jelas, dia itu adalah penghuni surga. Tidak ada keraguan. Kenapa? Karena Allah saja menyanjungnya. Beliau adalah makhluk mulia yang berbudi pekerti luhur. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tidak ada yang bisa menyebabkan Nabi Muhammad kemudian itu tidak selamat. Itu dia yang membawa ajaran selamat. Islam artinya selamat. Tak ada kemudian yang bisa menghantarkan beliau, baik dari Torah, baik dari Injil, atau ya taruhlah kitab-kitab terjemahan perjanjian lama, perjanjian baru, yang bisa menyebabkan masuk neraka Nabi Muhammad itu nggak ada dalam Bible, apalagi dalam Al-Quran. Terkait masalah yang didoakan itu, Anda boleh melihat di dalam kitab saudara, di dalam kitab Wahyu 7 nomor 10, di situ dikatakan apa di sana? Terekam dengan sangat rinci. Semoga tidak diganti lagi kelak terjemahannya ke depannya. Data itu dikatakan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Tuhan yang kami yang duduk di tahta dan bagi anak domba. Itu apa itu? Keselamatan bagi Theos kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Apakah artinya bahwa mereka ini tidak selamat? Apakah Theos ini tidak selamat? Selamat kan? Tapi kenapa selalu didoakan keselamatan bagi Theos yang duduk di tahta bagi anak domba? Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Theos kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Begitu juga di dalam kitab Ayub, ada diterangkan di dalam kitab Ayub 10 nomor 14, narasi yang sama. Apakah berarti Tuhan itu tidak selamat? Karena di situ dikatakan keselamatan. Nah, di Ayub 10 nomor 14 dikatakan begini. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku dan engkau tidak membebaskan aku daripada kesalahanku. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa di dalam kitab Ayub ini, Ayubnya itu berdoa, engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku, daripada dosa-dosaku. Ini baru terbukti bahwasanya kitab Ayub menjelaskan, kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Ini penekanan bahwa Ayub tidak dibebaskan dari kesalahannya. Lalu buat apa dia berdoa? Sedangkan Nabi Muhammad diceritakan tidak ada dia berdosa. Pahami itu. Kalau Anda mengatakan kenapa didoakan, lalu yang ada di Wahyu 7 nomor 10 itu apa? Dan dengan suara nyaring mereka berseru, mereka berteriak dengan suara keras, keselamatan bagi Theos kami
dan yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Apakah itu artinya bahwa Theos tidak selamat? Sekira begitu, Bung. Silakan. Oke, biar tidak melebar ya. Cuman mungkin bisa disampaikan dalilnya mungkin dari Quran, karena saya merasa pertanyaan saya belum terjawab, bahwasanya saat ini Nabi Muhammad itu ada di mana gitu. Tadi Bang Juma mengatakan di surga, tapi aku tidak melihat itu di ayat berapa tuh, di surat mana di dalam Al-Quran yang menyatakan itu di surga. Mungkin bisa dijelaskan Bang Zuma. Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur, yang meninggal di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapatkan rezeki. Itu. Sedangkan sekarang ini kalau Anda berbicara mengenai surga, ya, surga itu belum terisi. Kenapa belum terisi? Karena belum akhir zaman, belum hari kebangkitan, orang baru dihisab, belum. Berarti orang masih berada dalam alam arwah, alam barzakh, alam ruh. Sedangkan ruh-ruh orang yang sudah meninggal, yang kemudian selamat, itu kembali kepada Allah. Dalilnya Ali Imran ayat 169. Oke? Berarti Nabi Muhammad saat ini tidak di dalam surga dong? Ya, surga itu masih rahasia. Mungkin perlu dijelaskan dulu nih, maksudnya benar atau tidak, sesingkat itu aja dulu nih. Berarti Nabi Muhammad saat ini ada di surga atau tidak, kan kita pengen tahu nih. Kalau kita merujuk di dalam Musnad Ahmad nomor 22378, yang di surga sekarang ini adalah Nabi dan juga anak-anak yang mati meninggal dunia belum balik. Itu kalau di dalam Musnad Ahmad. Sedangkan kalau di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 169, orang yang mati di jalan Allah itu kembali kepada Allah. Nah, kembali kepada Allah artinya ya dia berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Kalau dalam perspektif saudara Kristen, Tuhan itu ada di surga, berarti dia kembali ke surga. Oke, singkat saja, berarti Bang Juma meyakini Nabi Muhammad ada di surga, kira-kira begitu? Di dalam Al-Quran itu tidak diterangkan dia ke surga. Nah, dan sudah aku bilang. Artinya, Bang. Betul. Artinya di sini bahkan Quran sendiri pun tidak ada menginformasikan bahwasanya di mana nih sekarang posisi dari Nabi Muhammad itu sendiri. Ini Anda punya pendengaran baik kan? Nggak pernah bentur telinga dengan benda tajam, benda keras. Saya katakan Nabi Muhammad itu hidup dan berada di sisi Allah. Anda mengatakan tidak jelas di mana Nabi Muhammad, kan di sisi Allah kan? Gimana ya? Rusak telinga atau ada gangguan apa ini? Pencernaan kah? Kalau Anda mengatakan Tuhan itu ada di surga, hidup di alam seperti makhluk, berarti Nabi kami ada di situ, karena dia berada di sisi Allah. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Kan jelas. Bal ahya inda rabbihim. Dia tidak mati. Sebenarnya mereka hidup di sisi Tuhannya. Nah, hidup di sisi Tuhan itu apakah di surga ataukah di langit? Wallahu alam bisawab. Yang pastinya dia kembali ke sisi Tuhan. Mereka tidak mati, mereka mendapatkan rezeki di sisi Tuhan. Begitu. Kalau terkait dengan dijelaskan ada di surga, lihat di Musnad Ahmad
Nomor 22378. Jelas di situ dikatakan Nabi Muhammad ada di surga. Berarti di sisi Tuhannya itu maksudnya Tuhan menempatkan Nabi Muhammad di surga. Kalau berdasarkan hadits. Karena neraka dan juga surga itu berada pada sisi Allah. Itu maksudnya. Sedangkan Anda lihat di dalam kitab saudara, tipuan-tipuan yang dilakukan oleh Lembaga Bible Indonesia dengan mengatakan Yesus terangkat ke surga itu adalah pembohongan, pembodohan, pembahlulan, penipuan, penyesatan yang sudah terjadi ribuan tahun. Yesus itu tidak pernah ke surga, Yesus itu terangkat ke langit, bukan ke surga. Cuman terjemah Indonesia dirubah menjadi surga biar agak keren sedikit. Itu penipuan, pembodohan itu. Yesus terangkat ke Uranon. Uranon itu langit. Tidak ada Yesus terangkat ke Paradiso, nggak ada. Dia ke langit. Nah, kalau Nabi Muhammad kembali kepada sisi Tuhannya. Artinya dia di bawah kuasa Tuhannya. Ya, terserah Tuhannya mau menyimpannya di mana. Apakah di langit, apakah di Jannah, di Firdaus. Terserah. Yang jelas dia kembali kepada Tuhan, bukan kembali kepada kuasa kegelapan. Begitu, Bung. Jadi ketika Anda berbicara tentang salawat, maka saya sudah menjelaskan di Wahyu 7 juga ada Tuhan diselamatkan di situ. Ya, keselamatan bagi Tuhan kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Ini adalah seruan-seruan yang kemudian dilakukan secara lantang dengan suara keras yang ada kemudian di dalam Wahyu 7 nomor 10. Kalau kita lihat di terjemahan lain, mereka berseru-seru, terpujilah, terpujilah sumber keselamatan kami. Terpujilah, keselamatan bagi dia yang duduk di atas tahta. Keselamatan bagi dia, keselamatan bagi dia. Seperti itu, Bung. Bolehkah saya bertanya balik? Oh, boleh, silakan. Selagi bisa saya jawab, saya jawab. Baik. Yesus mengatakan bahwa yang bisa percaya, yang bisa selamat itu adalah orang yang percaya kepada dirinya. Itu orang yang selamat. Nah, orang-orang Kristen ini mengatakan adalah orang-orang yang sudah dijamin keselamatannya. Tolong tunjukkan saya dalil yang terlontar dari mulut Yesus di mana ucapan itu diperuntukkan untuk kelompok di luar Yahudi, yaitu kelompok yang mengatasnamakan diri mereka Kristen. Karena Yesus selama berbicara, mengajar selama 3 tahun, Yesus tidak pernah berbicara kepada kelompok di luar Yahudi yang bernama Kristen ini. Tolong tunjukkan sebagai seorang Kristen di mana Yesus memberikan jaminan kepada orang-orang di luar Yahudi. Sedangkan Yesus tidak pernah berbicara kepada non-Yahudi dengan memberikan kemudian jaminan keselamatan. Yesus hanya berbicara jaminan keselamatan itu kepada muridnya Yahudi. Tetapi Yesus tidak pernah memberikan jaminan keselamatan kepada orang di luar Yahudi. Tapi kalau Anda mengatakan Yesus memberikan jaminan keselamatan di luar Yahudi, tolong Anda tunjukkan di mana Yesus memberikan jaminan keselamatan kepada orang Kristen. Silakan. Oke, konteksnya di sini yang saya tangkap adalah di mana Yesus mengatakan itu terhadap orang Kristen, begitu ya Bang Jum ya? Iya. Oke, kalau terhadap orang Kristen jelas tidak ada lah, saat itu belum ada Kristen kali Bang, kan begitu. Nah, cuman aku pengen tahu nih, yang Bang Juma tahu, Yesus itu ngomong atau berbicara kepada muridnya, apa rupanya yang disampaikan yang Bang Juma tahu, itu dulu. Ya, Yesus mengatakan ada 2 tempat minimal ketika ditanya, Guru, apa yang harus saya lakukan supaya saya memperoleh hidup kekal? Yesus menjawab, supaya kamu memperoleh hidup yang kekal, tangga pertama, lakukan segala perintah Bapa. Berarti perintah Bapa, Taurat dong. Yang kedua, jual segala hartamu, berikan kepada si miskin. Yang ketiga, ikutilah aku.
Nah, setelah mengikuti aku, jelas hidup kekal itu mengikuti aku, menerima segala firmanku, dan setelah kalian menerima segala firmanku, kamu percaya bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Jadi ada 3 poin. Yang pertama melakukan hukum Taurat, yang kedua menjual harta dan berikan kepada semiskin, yang ketiga percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Kunci untuk mendapatkan hidup kekal mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu ucapan Yesus sendiri, tidak ditambah-tambahin. Jadi Yesus hanya berbicara kepada kaumnya Bani Israel bahwa hidup kekal kalian peroleh dengan cara mentaati segala perintah Elohim, yaitu hukum Torah. Dan yang kedua, kalian mau selamat, maka harus menjual semua hartamu, berikan kepada si miskin. Yang ketiga, mengikuti aku. Apa kemudian implementasi mengikuti aku? Boleh Anda lari ke Yohanes 17:3, boleh juga Anda membuka kisi-kisi di dalam Matius 5, khususnya kepada nomor 19. Apa kata Yesus? Kalau kau ingin selamat, maka jangan kau hilangkan setitik pun dari hukum Taurat, melainkan ajarkan kepada orang lain segala perintah-perintah yang ada di dalamnya, maka engkau akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Pertanyaan saya, di mana Yesus pernah mengajarkan ajaran semulia ini selain daripada kepada muridnya Bani Israel? Silakan. Oke. Mantap juga Bang Juma ya. Tahu detail ya. Oke. Sekarang justru logikanya begini Bang Jum. Itu memang kan saat itu konteksnya Yesus berbicara terhadap orang Israel gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, seandainya ada orang di luar dari bangsa Israel, lalu dia mengikuti perintah Yesus, apakah dia tidak bisa menerima atau masuk dalam kerajaan surga? Kan gitu dulu nih pertanyaannya. Menurut Bang Juma gimana dong? Oke gitu. Ya, ini sudah pernah terjadi, Bung. Di dalam Matius 15, ada seorang Samaria yang datang kepada Yesus. Ketika seorang Samaria ini datang kepada Yesus dari Kanaan, ibu ini kemudian ingin agar anaknya itu disembuhkan. Apa kata kemudian murid-muridnya? Suruhlah ibu itu pergi, karena ia mengikuti kita dan berteriak-teriak dari tadi. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan Kanaan ini, perempuan Kanaan ini mendekat dan menyembah Yesus. Artinya proskone itu menundukkan badan, bersujud memohon, memelas agar Yesus menerima dia. Sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu kemudian, benar Tuhan, benar, itu benar. Tetapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Coba, apa kata Yesus? Hai ibu, besar imanmu. Ketika Yesus mengatakan ibu itu anjing, dan ibu itu mengatakan betul aku memang anjing, tetapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu. Berarti Yesus mengaminkan kalau di luar Yahudi itu memang anjing yang makan sampah dari meja tuan. Dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan sebelumnya, janganlah engkau ke bangsa orang lain, ke bangsa orang Samaria atau ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada bangsa dari domba-domba, dari muridku, domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu pesan Yesus. Jadi kalaupun ada orang yang percaya, ya percaya seperti ibu yang tadi. Oh iya, memang Yesus untuk Bani Israel. Karena Yesus mengatakan tidak patut roti yang disediakan untuk Bani Israel diberikan kepada non-Israel. Non-Israel di sekelilingnya pada saat itu yang serigala dan anjing. Dan ibu itu mengatakan betul. Yesus juga mengatakan betul. Ya salaman mereka. Tos. Akhirnya apa? Anaknya sembuh. Apakah anjing tadi berubah menjadi domba? Tidak. Domba ya Bani Yakub. Di luar Bani Yakub ya bukan domba, tapi anjing atau serigala. Begitu Bung.
Oke, intinya adalah orang di luar Israel juga bisa kan untuk mengikuti ajaran dari Yesus itu sendiri. Kan begitu Di kan? situ tidak mengikuti ajaran. Perempuan itu hanya minta anaknya disembuhkan, bukan Ya, minta terlepas. menjadi pengikutnya Yesus. Iya, iya. Cuman minta Terlepas. anaknya disembuhkan. Tapi besar imannya, setidaknya mengimani deh. Itu dulu, mengimani nih. Bisa Iya, kan? mengimani kalau Yesus itu bukan untuk anjing. Mengimani kalau Yesus itu hanya untuk domba. Jangan ke situ dulu, jangan ke situ dulu. Lalu mau kemana kita? Sebentar Bang Juma. Sebentar Bang Juma. Artinya kita bicara iman dulu. Berarti boleh dong di luar Bani Israel mengimani kan? Mengimani bahwa ucapan Yesusnya, perhatikan dong. Mengimani bahwa Yesus hanya untuk domba, bukan untuk gogok. Iya, Wanita itu mengimani, betul. Hah. Kalau kita bicara tentang konteks sebentar Bang, tadi Abang ngomong aku nggak ada potong, oke? Nah, kalau kita bicara tentang konteks anjing itu tadi, itu kan sebenarnya cukup panjang ya latar belakangnya. Itu lebih ke arah bercerita tentang suku, tapi aku nggak mau ke arah sana nih, kan begitu. Aku nggak mau ke arah sana, tapi lebih ke pertanyaan singkat tadi. Tadi Abang bilang, di mana Yesus pernah mengucap untuk orang Kristen kan gitu, karena selama ini kan orang Yahudi nih yang banyak berdialog dengan Yesus, dan Yesus sendiri menyatakan keselamatan itu sama orang Yahudi aja kan. Kan itu tadi kan pertanyaan Bang Juma kan? Iya. Oke. Nah, cuman kan di sini konteksnya betul memang sama orang Yahudi, nggak pernah sama orang Kristen, karena Kristen itu belum ada saat itu, kan begitu. Nah, kita kan perlu tahu dulu nggak ada nih. jaminan kan? Berarti nggak ada jaminan. Maksudnya jaminan apa ini? Keselamatan untuk Kristen. Oke. Sebentar. Jaminannya? Mana jaminannya? Sebentar. Nggak ada. Menurut Bang Juma, Kristen itu definisinya apa sih? Pengikut Paulus Kristus. Sekali lagi aku tanya nih, menurut Bang Juma definisi Kristen itu apa sih? Pengikut Paulus Kristus. Kenapa Bang Juma bilang pengikut Paulus? Lah, memang Kristen ini bukan pengikut Yesus tapi Paulus. Iya, jelaskan dulu terus? Bang. Aku minta Abang jelaskan kenapa di Bang Juma bilang pengikut Paulus. Itu dulu nih. Dasarnya apa? Baik. Oke. Yesus ketika bersama dengan muridnya Bani Israel, muridnya datang di Bukit Zaitun, bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus menjawab, "Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak orang sebagai penyesat, memakai namaku dan berkata, 'Akulah Kristus.'" Berarti penyesat itu mengakui dirinya Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, datanglah Paulus mengaku Kristus, mendatangi murid-murid Yesus. Berarti yang dinubuatkan ini adalah yang menggenapinya. Siapa yang datang mengaku Kristus kepada murid-murid Yesus? Ya Paulus. Berarti orang banyak yang menyesatkan itu dan yang disesatkan itu adalah Kristen. Kristen, kenapa disebut Kristen? Karena Kristen itu akar katanya Kristus. Kristen artinya pengikut Kristus. Berarti orang banyak yang memakai nama Yesus Kristus itu adalah Kristen. Dan pendirinya adalah Paulus. Dalilnya, di mana Paulus mengaku Kristus? Roma 16 nomor 7. 1 Korintus 11 nomor 1. Lukas juga mengakui Paulus itu adalah Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 22. 1 Korintus 12 nomor 12. Kristen semuanya adalah anggota Kristus. Ingat, anggota. Nah, demikian tadi Kamus Minde yang dimana perdebatan itu langsung. Dan ada yang sayang rungkat. Kalau tidak rungkat seru itu. Dapat lawannya tuh niatnya sebenarnya dia mau mengolok-olok ya. Karena apa? Dia sempat merekam soalnya. Karena ada suara doubling itu berarti dia merekam gitu. Nah, tapi ya itulah tadi, ketika orang bertujuan untuk mendebat tanpa ilmu, maka dia berusaha untuk mutar-mutar gitu ya, berusaha untuk mengalihkan
mengalihkan konsentrasi supaya dia tidak ditanya balik itu, tapi Aki cuma dapat juga akhirnya tanya balik yang dimana ditanya balik malah dia pusing sendiri kan gitu ya. Ketika tanya detail tanya tentang Al-Quran, bagaimana Al-Quran, tentang bagaimana Islam, tentang bagaimana Nabi Muhammad, wah macam profesor mereka detail bukan main, tapi giliran isi kitabnya ya sudahlah, mereka ngarang cerita, ngarang sana ngarang kemari, putar-putar lidah. Itulah kelakuan orang-orang kafir itu. Karena apa? Mereka datang itu bertujuan untuk mempermalukan, ya, bukan untuk mencari ilmu, tapi bertujuan untuk mempermalukan. Ya itulah yang terjadi, ya. Mereka malah jadi mendapat malu sendiri. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ridho Dusani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير